warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat Siti? Semoga kita semua sehat ya. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Habibah dalam podcast Ngopi Santai atau Ngobrol Pintar Tapi Santai. Tema hari ini adalah mahasiswa berdaya, mahasiswa berkarya. Hari ini kita kedatangan narasumber, beliau mahasiswa sekaligus MUA, pengajar, penulis, yaitu Kak Damai. Tepuk tangannya. Kak Damai, apa kabar? Musim apa nih di Pamijahan? Alhamdulillah baik semua, kabar saya sehat, bahagia, sejahtera, Masya Allah, luar biasa semuanya ya. Harus positif. Kenapa harus positif? Karena ketika kita berafirmasi pada diri kita hal yang positif, maka semesta akan memberikan hal-hal yang positif juga untuk diri kita. Soal musim nih Kak Biba, di Pamijahan sebetulnya lagi musim rindu. Musim rindu apa tuh? Rindu tapi gagal bertemu. Boleh perkenalkan diri dulu Kak Damai kepada sahabat Siti semua, silahkan. Baik, terima kasih Kak Biba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Kak Biba, saya akan ngasih sesuatu yang spesial buat yang ngejawab salam saya paling keras tadi. Bentar. Masya Allah. Ya, buat semuanya ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Dahlia Mayasari, biasa dipanggil Damai ya. Nama hits itu singkatan sih sebetulnya. Saya itu mahasiswa Stiki Bogor ya. Prodi jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, hari ini di sini saya akan menemani Kak Biba untuk sharing-sharing ya seputar tema kita, yaitu mahasiswa berdaya dan mahasiswa berkarya. Penasaran kan? Buat yang pengen lebih kenal dekat dengan saya, stay tune terus di Ngopi Santai, Ngobrol Pintar Tapi Santai. Kerjaan gimana nih Kak Damai? Kan secara Kak Damai kan multitasking, banyak yang dikerjain nih. Apa sih yang lagi rame? Alhamdulillah, kalau kerjaan mah emang pasti banyak aja ya, yang namanya ibu rumah tangga. Dari pagi sampai pagi lagi, kadang-kadang ya kerjaan ngantri terus gitu. Masya Allah. Alhamdulillah sih untuk beberapa pekan ini kalau untuk mengajar saya lagi libur mengajar, jadi ada sedikit waktu untuk mengerjakan hal yang lain. Kalau untuk di WO sendiri itu sebetulnya mengalir aja sih, ada aja gitu ya, tidak berhenti maupun tidak berlari gitu, seperti itu ya. Jadi ngalir aja, alhamdulillah. Kemudian mungkin saya juga ada pekerjaan di butik juga ya, gitu. Ada sedikit lah order-order. Kemudian yang lagi saya kerjain fokus saat ini adalah saya sedang mencetak, lagi naik cetak, lagi nunggu ISBN ya untuk buku ke-8 antologi saya. Judulnya ini, Masya Allah. yang berkaitan dengan isu-isu saat inilah ya, tentang Palestina. Nah itu kita lagi nunggu ISBN, setelah ISBN turun insya Allah langsung naik cetak. Tapi jangan lupa teman-teman di order juga ya bukunya ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja sih yang lagi dikerjain. Mohon doanya biar lancar. Amin. Kak Damai, buat sahabat Stiki nih biar nambah kenal gitu. Kak Damai, kok bisa kuliah di Stiki? Kenapa nggak dari kampus-kampus lain? Tidak memilih kampus lain. Iya. Kita berkuliah ya. Sebetulnya sih perjalanannya kebetulan saya ini generasi milenial ya. Artinya bukan generasi Z yang sekarang seharusnya berkuliah gitu loh. Agak sedikit terlambat, tapi sebelumnya saya sudah kuliah juga di beberapa kampus ya. Nah itu biasanya sih saya ngambilnya
beasiswa. Nah, jadi setelah beasiswanya selesai juga kuliahnya. Tapi ya satu prinsip untuk saya adalah bahwa menuntut ilmu itu tidak dibatasi waktu ya. Bahkan Islam saja mengajarkan kita untuk menuntut ilmu itu mulai dari buaya hingga ke liang-liang. Nah, itu jadi fondasi saya. Nah, kenapa memilih STIPKI? Kebetulan saya juga tertarik kepada bidang komunikasi ya, bidang komunikasi. Nah, STIPKI ini kan prodinya penyiaran Islam ya, komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, ini teman-teman yang mau berkuliah juga nanti mungkin di next PPDB ya, itu bisa memilih STIPKI karena di sini ada yang namanya mata kuliah jurnalistik ya. Nah, ini jurnalistik juga berkaitan dengan hobi saya menulis ya gitu. Jadi nanti bisa dikembangkan. Kemudian tertarik juga pada public speaking. Kak Damai, ada yang menarik nih dari bio Kak Damai, filosofinya. Akulah kijang kencana, rumput liar, pohon di tepi jalan, mutiara tak ditemukan. Nah, apa sih itu tuh? Maksudnya tuh filosofi Kak Damai itu? Ya, baik. Nah, ini bio atau filosofi yang selalu saya cantumkan di buku saya ketika menulis ya. Nah, itu kalau ada kata-kata kijang kencana atau rumput liar, nah itu pasti itu tulisan saya seperti itu. Jadi kayak nama pena gitulah. Nah, ini kenapa saya pakai filosofi ini jadi acuan dalam hidup saya ya. Yang pertama mungkin tidak banyak yang tahu apaan sih artinya gitu kan. Kijang kencana, rumput liar, apaan sih rumput liar, apa orangnya bandel, seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin artinya baru saya buka di sini nih di podcast ini ya. Masya Allah. Ini artinya saya menganalogikan bahwa diri saya ini adalah sebagai kijang kencana, di mana artinya kijang kencana itu dia pernah lihat nggak kijang yang membawa kencana ya, itu dia berlari-lari ceria, bahagia gitu, walaupun beban di pundaknya ya, seperti itu. Jadi ya kita harus kuat lah gitu, biarpun banyak beban di belakang, kita tetap harus bahagia, harus ceria seperti itu. Jangan biarkan orang lain tahu kesedihan kita, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah rumput liar. Nah, rumput liar ini analoginya adalah ketika kita diinjak orang lain ya kan. Nah, rumput liar itu ketika kita injak, dia akan lebih menancapkan akarnya ke dalam tanah, malah semakin kuat, dia tidak akan mati. Kemudian rumput liar seperti dandelion ya, ketika dia terbawa angin kemudian menebar dimanapun tempatnya, mau di tempat sampah, mau di kebun, mau di manapun, itu dia akan tumbuh gitu. Artinya kita harus tetap tumbuh dimanapun kita berada gitu, tebarkan sesuatu yang positif. Untuk pohon di tepi jalan, analoginya adalah saya itu pada dasarnya suka sosial. Pada dasarnya saya sesuai dengan cita-cita saya ingin bermanfaat untuk banyak orang. Nah, pernah lihat pohon di tepi jalan? Mungkin dia bermanfaat untuk orang lain ya. Sekilas nggak seberapa gitu kan, tapi dia akan bermanfaat buat orang lain untuk berteduh mungkin. Ketika dia berbuah juga mungkin bisa dimanfaatkan oleh burung, oleh manusia dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian mutiara tak ditemukan. Nah, Kabibah, ini penting sekali ya. Biarpun misalnya orang lain menghina kita, menjelekkan kita, membuat kita merasa tidak berharga, ketika kita memposisikan diri kita sebagai mutiara yang berharga, artinya kita punya nilai. Kita punya nilai, kita tahu value kita, value diri kita sendiri. Mau disimpan di mana, mau ditemukan ataupun tidak ditemukan, itu kita akan tetap berharga. Seperti itu. Masya Allah, tepuk tangannya. Kak Damai pernah nulis beberapa buku antologi ya? Dari 8 buku yang pernah ditulis, mana yang memiliki story paling menarik dalam proses penulisannya? Iya, betul. Buku antologi yang saya tulis itu pasti setiap bukunya itu mempunyai story yang sangat menarik ya. Tapi ada yang sangat berkesan sekali, itu pertama kali saya nulis. Ada 2 buku di tahun 2019. Yang pertama
adalah buku Nine of Fantasi. Nah itu bukunya buku tentang ini apa namanya fiksi fantasi ya. Itu lumayan menguras imajinasi sih sebetulnya. Jadi baru pertama kali terjun ke dunia penulisan langsung dikasih genre yang seperti itu luar biasa sekali. Tapi ada yang lebih menarik lagi adalah ketika saya menulis di tahun yang sama, judulnya adalah Pelangi di Ujung Badai. Nah itu ya itu sangat luar biasa sekali karena pada saat itu saya betul-betul berada di titik terendah hidup saya gitu. Nah itu benar-benar saat itu saya depresi berat dan bingung gimana caranya menyembuhkan diri saya sendiri. Nah saya pernah membaca satu artikel ketika itu Bapak Insinyur B.J. Habibie ya. Nah beliau itu pernah mengalami hal yang sama ketika beliau kehilangan istrinya ya, Ibu Ainun ketika itu meninggal ya. Nah itu beliau itu sangat depresi sekali karena kehilangan orang yang sangat dicintai, akan tetapi menemukan kesembuhan itu dari cara menulis gitu. Nah makanya saya masuk ke beberapa kelas menulis. Pada saat itu saya pelajari ternyata benar menulis itu bisa menyembuhkan. Jadi sebagai self healing untuk diri kita. Nah, pasti teman-teman saat ABG pernah punya yang namanya buku diary ya. Nah itu kalau misalnya kita punya masalah, kalau kita punya problem yang mungkin kita tidak bisa katakan pada orang lain, pada orang-orang terdekat kita, itu bisa kita tulis gitu. Ditulis aja seperti menulis buku diary seperti itu. Nah itu bisa menjadi penyembuh penyakit psikis ya gitu. Jadi benar-benar waktu itu di buku itu saya buat 80% adalah kisah nyata hidup saya di buku Pelangi di Ujung Badai itu. Sekarang masih diterbitkan, maksudnya masih ada. Kebetulan kalau sekarang tinggal koleksi aja ya. Saya emang mengkoleksi beberapa untuk pegangan sendiri. Waktu itu untuk penjualannya sih kebetulan satu kali terbit kita open PO seperti itu. Kemudian dari 8 buku itu yang paling banyak terjual adalah buku yang ketiga kalau nggak salah. Nah itu bukunya sih non fiksi ya. Non fiksi itu tentang perjalanan saya angkat wisata di Pamijahan. Ketika itu saya tulis di buku tersebut, alhamdulillah diterbitkan di Bitret ya. Bitret kemudian dibantu sama Gramedia. Nah itu kita jual juga e-booknya. Alhamdulillah itu penjualannya sih paling luar biasa. Nah itu sih yang paling berkesan mungkin. Sama yang terakhir ini sebetulnya sih hanya kumpulan puisi ya. Nah ini insya Allah nanti untuk penjualannya kita akan sumbangkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah. Kak Damai, boleh sharing kiat menulisnya kepada sahabat sedikit? Boleh banget. Tapi begini ya, saya juga bukan ahli dan bukan bukan seorang penulis yang sudah punya nama ya. Artinya saya juga baru belajar di sini, baru belajar menulis dengan berbagai genre. Akan tetapi ada sedikit tips dan trik yang mungkin bisa saya bagi dengan teman-teman, terutama di STIBKI ya, yang memang ada mata kuliah jurnalistik. Nah ini berkaitan dengan kepenulisan juga. Yang pertama, apapun tujuannya, itu kita harus punya yang namanya strong why. Strong why itu apa? Jadi strong why itu adalah reason atau motivasi. Jadi ada alasan kenapa gitu. Ya, Kabibah. Yeah. Ketika kita akan melakukan sesuatu, nah itu harus ada alasan. Kenapa saya melakukan ini? Seperti halnya kita ingin menulis. Menulis itu rentan sekali dengan yang namanya block writer. Artinya ketika kita punya ide, kemudian mengeksekusi, nah di tengah jalan kita tuh pasti ada yang namanya buntu. Nah, untuk menghindari hal itu, kita harus punya strong why di awal.
kenapa saya menulis, atau misalnya bisa diterapkan juga untuk hal-hal yang lain. Kenapa saya harus kuliah? Kenapa saya harus menikah? Seperti itu. Jadi harus ada yang namanya strong why. Kemudian yang kedua harus konsisten, ya gitu. Jadi apapun kalau tidak dilakukan dengan konsisten, yaitu kadang tidak berujung gitu. Jadi tidak ada goalnya, seperti itu aja sih kalau menurut saya. Jadi mau melakukan apapun kita harus tahu dulu strong why kita itu apa. Iya. Terkait tema kita hari ini yaitu mahasiswa berdaya, mahasiswa berkarya. Apa yang Kak Damai mau sampaikan kepada sahabat-sahabat Stipi? Oke, baik. Sharing aja saya di sini ya terkait tema kita yaitu mahasiswa berdaya dan mahasiswa berkarya. Artinya kita sebagai mahasiswa, saya analogikan adalah mahasiswa itu seperti kita belajar berenang di kolam renang. Analoginya seperti itu, gitu. Jadi ketika kita belajar berenang di kolam renang, kita akan tahu berapa kedalamannya, berapa suhunya, dan apa tips yang harus kita hadapi ketika kita turun di kolam renang. Artinya masih bisa terukur seperti itu. Berbeda halnya ketika kita terjun langsung ke masyarakat. Nah, ketika kita terjun langsung ke masyarakat, saya analogikan adalah mahasiswa itu nanti jadi langsung berenang di lautan luas. Nah, itu akan banyak sekali tantangannya. Kedalamannya kita tidak tahu, arusnya kita juga belum tahu. Ya, jadi itu sangat perlu sekali yang namanya bekal, begitu. Nah, lalu apa yang harus kita persiapkan sebelum kita terjun langsung ke masyarakat? Ada 3 hal poin penting yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman mahasiswa semua. Yang pertama adalah kita sebagai mahasiswa harus mempunyai yang namanya knowledge. Knowledge itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan, kemudian yang nomor 2-nya adalah skills. Ya, skill itu berkaitan dengan keterampilan. Yang ketiganya, hal yang paling penting adalah attitude. Attitude ini berkaitan dengan sikap. Gitu Pak. Sebagai generasi milenial, Kak Damai, kan generasi milenial nih, apa pesan untuk generasi Z? Oke, jadi perbedaannya di sini, walaupun kita sama-sama mahasiswa STIPKI ya, saya ini termasuk generasi milenial. Kenapa generasi milenial? Generasi milenial itu dia lahir di antara tahun 90-an. Ya, 80-90 itu yang disebut dengan generasi milenial. Sedangkan teman-teman semua di sini adalah generasi Z. Ya, generasi Z yang mana sekarang itu dimudahkan dengan berbagai hal. Ya, termasuk mungkin internet. Seperti itu. Nah, saran saya adalah apalagi di sini saya juga termasuk generasi sandwich ya, yang hidup di antara pertengahan. Pertengahan itu hidup di antara generasi sebelumnya dan generasi setelahnya. Artinya di sini saya sudah punya anak, ya kan? Ada generasi setelah saya, seperti itu. Itu generasi sandwich. Nah, pesannya adalah yaitu, jadi harus mempersiapkan, harus mempunyai 3 poin penting yang tadi. Karena apa? Selain tantangannya lebih berat, ya, mungkin generasi Z juga ini terbiasa dengan kemudahan-kemudahan gitu. Jadi ketika terjun ke masyarakat nanti akan sedikit clash. Ini banyak sekali saya lihat di berita-berita ya. Itu ada curhatan pengusaha gitu yang mempekerjakan antara generasi milenial dan generasi Z itu agak berbeda gitu. Jadi kenapa generasi Z ini kan terbiasa dimudahkan, mereka itu tidak terbiasa dengan hal-hal yang sulit. Jadi akan sedikit mohon maaf, maksudnya menurut mereka itu agak manja gitu loh. Berbeda dengan generasi milenial yang mungkin untuk
mendapatkan sesuatu itu dulu agak sulit, Harus usaha. seperti itu. Nah itu aja sih yang paling penting ketika kita sedang menuntut ilmu ya, terutama ketika mahasiswa, kita itu jangan berdiam diri. Artinya begini, jadi kuliah itu tidak hanya istilah Sundanya nutup ya, jadi fokus aja kuliah, bukan berarti nggak boleh fokus kuliah. Itu artinya harus ada kegiatan lain yang harus kita lakukan gitu. Nah itu yang saya analogikan tadi sebagai belajar berenang di kolam renang gitu. Mungkin ada teman-teman yang sebagian sudah berkecimpung di dunia pendidikan ya. Nah itu misalnya sambil menjadi guru TK nggak apa-apa, guru SD nggak apa-apa, guru PAUD nggak apa-apa. Yang penting dari situ kita ada pengalaman. Atau mungkin sambil bekerja misalnya di Indomaret ya. Nah itu sekarang kan kuliah mudah ya, maksudnya untuk yang bekerja pun kita bisa tetap kuliah gitu, dengan mengikuti kelas karyawan dan lain sebagainya. Artinya jangan berdiam diri, harus lakukan sesuatu. Nah itu supaya kita pas terjun ke masyarakat itu sudah terbiasa. Pas kita di wisuda itu tidak statusnya itu nggak dicari lowongan kerja. Nah baru nyari lowongan kerja gitu, nyari orang dalam. Nah justru pada saat kuliah ini kita harus memanfaatkan banyak relasi, banyak teman, kemudian berkecimpung di organisasi. Itu sangat bagus sekali menurut saya. Kemudian jangan lupa 3 poin yang tadi harus dikuasai, seperti itu. Terus Kak, bagaimana nih caranya biar kita menjadi manusia yang bernilai? Baik, kembali lagi ya. Menjadi manusia yang bernilai artinya selain orang lain yang menilai, kita juga harus tahu, Harus ngaca gitu. iya betul, harus tahu nilai diri kita sendiri. Ketika kita tahu value kita seperti apa, ya. Nah itu analoginya tadi seperti yang saya bilang di filosofi saya adalah mutiara yang tadi ditemukan. Dia ditemukan ataupun tidak, ketika dia mengetahui value-nya, diri dia seperti apa, itu akan tetap berharga. Nah, bagaimana caranya supaya kita berharga, supaya kita mempunyai nilai atau value yang bagus? Nah, itu tadi balik lagi ke 3 poin yang tadi. Yang pertama knowledge, kemudian skills, dan yang ketiga attitude. Seperti itu. Menurut Kak Damai, skill apa saja yang harus dimiliki seorang mahasiswa agar menjadi mahasiswa yang cerdas? Baik. Kita harus tahu dulu bahwa cerdas dan pintar itu berbeda ya. Kalau pintar itu mungkin seseorang yang berprestasi di pendidikannya, pintar matematikanya, pintar fisikanya, kimia dan lain sebagainya, nah itu bisa disebut dengan pintar. Akan tetapi cerdas itu berbeda. Cerdas itu meliputi 3 hal yang tadi pernah saya sampaikan. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan. Nah, pengetahuan di sini tidak hanya pengetahuan yang secara formal, pengetahuan yang berijazah, ya. Akan tetapi pengetahuan yang non formal juga. Jadi meliputi 2 hal, formal dan non formal. Yang non formal misalnya seperti apa? Nah, itu pengetahuan yang meliputi indera, ya, bukan indera dikta, ya. Nah itu dosen kita punten Pak Indra ya, meliputi indera dengan cara melihat, mendengarkan, kemudian mengamati ya hal-hal sehari-hari di lingkungan kita seperti apa. Contohnya seperti ini, Kak Bibah tahu kenapa kopi rasanya pahit? Karena hitam. Enggak sih? Saya tahu lah. Tapi yang hitam biasanya manis loh, kayak kita. Ya, itu kenapa kopi rasanya pahit? Karena manisnya ada di kamu semua. Oh my god. Bercanda. Boleh ya bercanda biar dapat piala. Kemarin kan ya yang mahasiswa UGM itu dia bercanda tapi dapat piala, ya kan? Itu termasuk dalam kreativitas, tidak apa-apa ya.
Nah itu seperti pengetahuan seperti itu ya. Kenapa kopi rasanya pahit? Kenapa gula rasanya manis? Nah itu pengetahuan non formal seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki skills. Skills ini terbagi 3 bagian. Yang pertama hard skill, ya, itu meliputi spesifik lebih kepada pekerjaannya. Kemudian yang kedua adalah soft skill. Soft skill itu lebih kepada general, kepribadian. Kemudian yang ketiga life skill. Nah ini life skill ini adalah kemampuan beradaptasi dan menunjukkan sikap positif kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah attitude. Selain tadi knowledge, kemudian skills, yang ketiga adalah attitude. Attitude ini menentukan pengetahuan kita, hard skill kita, soft skill kita. Nah itu bernilai atau tidak, ya. Kita analogikan pengetahuan yang formal maupun non formal dan skills kita sebagai rentetan nol dalam dalam satu mata uang, ya. Nah, sedangkan attitude ini dia mempunyai nilai 1. Misalnya contohnya dalam pengetahuan formal, seseorang mempunyai gelar S1, ya, dia punya 1 nol. Kemudian sekolah lagi mempunyai gelar S2 master, dia mempunyai 2 nol. Kemudian dia pandai berbahasa dan lain sebagainya. Nah itu tambah lagi nolnya. Kemampuan yang terus dia dapatkan dari pengetahuan dan skill itu, nah itu hanya rentetan nol. Ketika angka 1-nya, attitude-nya tidak ada, itu hanya rentetan nol saja, 0 gitu. Jadi sangat penting sekali ya untuk attitude ini, sikap atau karakter. Nah itu sangat menentukan nilai kita ya, menjadi mahasiswa yang cerdas atau tidak. Kemudian perbedaannya, pintar, orang pintar itu biasanya belajar dari pengalaman dirinya sendiri. Misalnya ketika kita mencoba sesuatu kemudian gagal, oke, saya gagal, saya pintar, saya akan belajar dari kegagalan itu pintar namanya. Akan tetapi orang cerdas itu akan belajar dari kegagalan orang lain. Artinya dia tidak harus gagal dulu kemudian dia melakukan sesuatu yang benar gitu. Nah itu jadi perbedaannya. Intinya harus meliputi 3 poin penting itu supaya menjadi mahasiswa yang cerdas. Seperti itu. Kiat sukses apa yang ingin kakak bagikan untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin sebagian di antaranya mempunyai cita-cita sebagai pendidik, pengusaha, atau mungkin sebagai pengembang? Baik, buat teman-teman semua, sahabat Stiki yang dimanapun berada, ketika kalian mempunyai satu cita-cita, itu jangan patah semangat, tetap dikejar apapun halangannya, gali terus ilmunya, jangan bermalas-malasan, kemudian lakukan hal apapun yang kalian suka dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Itu aja sih. Pertanyaan terakhir nih Kak Damai, apa saran kakak untuk calon-calon mahasiswa angkatan tahun 2024-2025 nih? Baik, berarti kan di sini teman-teman angkatan 2024-2025 itu sekarang masih menghadapi yang namanya ujian ya, masih setengah semester, sebentar lagi menghadapi ujian, kemudian lulus. Nah, untuk kalian yang mau melanjutkan kuliah ke jenjang berikutnya, yaitu boleh main-main ke Stiki ya, Habibah ya. Nah, insya Allah nanti di sini akan banyak mendapatkan pengetahuan yang luar biasa seperti kita. Kemudian mungkin bagi yang ingin menambah ilmu life skill-nya, ya itu bisa juga nanti kontak-kontak saya untuk bergabung di LPK dan SD Alumni ya. Di sana ada kakak kita
pendidikan, kemudian tata busana. Baik, terima kasih kepada Kak Damai sudah sharing dan berbagi pengalamannya pada podcast kita siang ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga apa yang sudah kita berikan itu bermanfaat untuk sahabat Sidki semua ya, dimanapun berada. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, karena saya sendiri hanyalah fakir ilmu. Jika ada hal yang bisa diambil, itu adalah dari Allah SWT. Kita tutup ya. Ya. Baik sahabat Sidki, kita tutup podcast kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.